Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan sebagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan yang dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 3. Kita bersaut-sautan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakai hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. seperti mirjon. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 451 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita teruskan ibadah pada saat ini dengan mengaku bahwa ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu pembukaan bulan keluarga. Di samping itu juga ada gereja-gereja yang memperingati sebagai Hari Perjamuan Kudus Dunia. Dalam kalender gerejawi dikatakan juga bahwa ini merupakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Maka sukacita kita ketika memasuki minggu ini, pemberian Tuhan, kita akan mengawali bersama dengan memuji Kidung Jemaat 451 bait yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali kita lupa untuk hubungan dengan keluarga kita masing-masing.
Marilah dalam bulan keluarga ini kita ingat dengan keluarga kita, supaya keluarga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Marilah jemaat dipersilakan untuk doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami seringkali melupakan keluarga kami. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu ingat akan keluarga kami. Terlebih dalam bulan keluarga ini, ampuni kami Tuhan, ampuni kami segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait 1 sampai 3. Yesus menginginkan daku. Bersih
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang memperkenankan di dalam satu ibadah, yang memberi kesempatan juga bagi kami semua untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan itu akan menjadi satu kekuatan sekaligus pengharapan kami dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang berdosa dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi benar dan juga membangun kehidupan iman jemaat. Kami berdoa ya Allah, kiranya Roh Kudus juga menyertai kami semua yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengar. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Bacaan ini berjudul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tanah membuka kebun anggur, dan ia menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain,
yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan rebuh." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya kepada jemaat, siapa di antara dari Bapak, Ibu, serta saudara yang di rumah itu senang berkebun? Jangan bilang, wah di rumah saya tidak ada lahan, pas-pasan. Jangankan untuk berkebun, untuk kamar saja kurang. Jangan bilang seperti itu. Mengapa? Berkebun secara kontekstual pada zaman seperti ini tidak harus mempunyai lahan yang luas. Manusia berpikir bagaimana ia dapat berkebun dengan cara yang unik. Maka muncul istilah bulan pot. Orang berkebun dengan pot-pot yang sudah disediakan. Bahkan di dalam satu sistem yang baru sekarang muncul hidroponik, di dalam berkebun dan lain sebagainya. Nanti akan pengembangan dari manusia itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pada bulan Oktober, bulan keluarga, tema perayaan iman kita adalah keluarga bagai kebun anggur? Apa kaitannya keluarga dengan kebun anggur? Coba kita cermati dalam satu realitas. Allah yang seringkali tidak terjangkau oleh pikiran manusia, seringkali digambarkan sebagai pemilik kebun anggur. Dalam hal ini berarti kita melihat kaitannya antara pemilik dengan orang lain. Dan orang lain itu dapat dikatakan umat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur di dalam konteks Yahudi pada saat itu melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera. Sehingga di dalam pesta-pesta tertentu anggur menjadi minuman yang khusus untuk mendatangkan kebahagiaan. Kemakmuran dan damai sejahtera tentu itu terjadi bukan secara spontanitas. Ada pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umat, termasuk kehidupan bapak, ibu, dan saudara. Sebagai keluarga, kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan itu digambarkan seperti petani anggur yang setiap merawat tanamannya. Menyenangkan kalau kita melihat kondisi seperti itu. Sayang sekali pemeliharaan Allah itu seringkali diabaikan oleh umat Allah itu sendiri. Mereka mengatakan, saya mampu kok itu.
Saya bisa melakukan ini dan itu. Dan itulah awal kehidupan umat manusia yang membawa mereka kepada ketidaktaatan. Dan dampaknya adalah perumpamaan. Kita bisa melihat anggur itu ternyata tidak berbuah manis. Buahnya masam. Bahkan ada yang tidak terawat, kering dan mati. Artinya penderitaan yang mereka alami dikaitkan dengan sikap mereka, bukan mengandalkan Tuhan. Maka damai sejahtera dan kemakmuran jauh dari mereka. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Di dalam perumpamaan itu dituturkan oleh Yesus, di mana ada satu konflik pemilik dan penggarap kebun anggur itu. Konflik berarti ada sesuatu yang tidak beres, dan itu juga bisa melahirkan kekerasan dari pihak yang berkonflik. Bukankah kalau kita jujur mengatakan di dalam kehidupan kita, kita juga pernah berkonflik dengan orang lain? Bagaimana rasanya ketika harus berkonflik menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan diri kita? Tentu kita mengatakan tidak menyenangkan, melukai hati, menyiksa diri. Dan rupanya konflik di dalam perumpamaan itu memang sengaja dirancang oleh para penggarap kebun anggur itu. Kalau kita berlogika, yang punya kebun anggur itu berhak atas hasil anggur. Kalau pada saat panen, penggarap wajib untuk memberikan dengan kesepakatan. Jadi tidak hanya di dalam konteks Indonesia ada sistem bagi hasil, di Yahudi pun ada hukum yang mengatur seperti itu, bahwa dengan sistem bagi hasil, penggarap ataupun yang memiliki lahan itu mendapatkan haknya masing-masing mengambil hasil kebun anggur itu. Tetapi ada juga kita lihat celah-celah lain yang bisa digunakan. Jika selama 3 tahun hasil kebun anggur tidak diambil oleh pemiliknya, maka kebun itu dapat menjadi milik penggarap. Dikatakan pemilik kebun anggur sudah tidak membutuhkan. Nah, rupanya celah ini yang dipakai oleh penggarap kebun anggur. Mereka ingin menguasai kebun itu. Dan dikatakan mereka licik, rakus, melupakan diri kalau mereka sudah ditolong, tetapi ingin merampas. Bukankah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk keserakahan? Ketika pemilik anggur mengutus hamba-hambanya datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur itu, meminta hasil anggur. Mereka mendapatkan satu perlakuan yang tidak manusiawi. Bahkan lebih daripada itu, mereka dibunuh. Pemilik anggur melihat realitas seperti itu, dia juga merasa bangga. Lalu dia mengutus anaknya dalam satu kesan bahwa anaknya itu akan lebih berwibawa daripada hamba-hamba yang sudah diutus dan yang dibunuh itu. Tetapi toh sama saja. Ketika anaknya menjumpai para penggarap-penggarap itu, penggarap itu sudah merancang mengadakan pembunuhan dan dia membinasakan anaknya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar laporan kematian anaknya, hilang kesabaran pemilik kebun anggur. Maka dia akan datang untuk membinasakan orang-orang yang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan ditaruh, akan diberikan kepada orang lain untuk menggarap, untuk mengadakan perjanjian yang baru, supaya semuanya menjadi sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Nampaknya perumpamaan ini dipahami oleh para imam kepala, oleh orang-orang Farisi. Mereka dipercaya sebagai penggarap, namun mereka juga ingin jadi pemilik. Itu sebabnya para nabi-nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur itu, mereka bunuh. Bahkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, juga akan dibunuh. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-46. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita melihat secara cermat, ketika Allah memposisikan diri sebagai pemilik kebun anggur, maka itu adalah karya Allah juga bagi kita saat ini pada masa pandemi, sebagai pemilik yang terus merawat kehidupan kita. Semuanya dipersiapkan dengan baik untuk kebutuhan kita. Bagaimana supaya tanaman itu dapat berbuah, lebat, berguna. Maka kita sebagai peranti, kita sebagai pohon, sebagai tanaman yang ada, bisakah dalam kondisi yang sulit seperti ini, pandemi COVID-19, ada sesuatu yang bisa kita hasilkan, yang bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk semua mereka. Karena untuk itulah Allah memelihara kita. Coba kalau kita tengok di luar, masyarakat banyak yang membutuhkan perhatian, membutuhkan empati, membutuhkan masker, membutuhkan beras, membutuhkan kesehatan, membutuhkan perasaan aman. Dapatkah kita sebagai jemaat yang sudah dipelihara Allah di dalam kehidupan untuk dapat berkarya, diberkati untuk memberkati bagi orang lain? Bagaimana keluarga kita yang diumpamakan kebun anggur? Apakah kita bersyukur ketika kita dirawat? Ketika Allah mau peduli dengan berbagai macam persoalan kita? Bisa jadi dari akar kita yang menjawab, ya, saya bersyukur meskipun di dalam pandemi keluarga sehat, meskipun di dalam pandemi COVID-19 masih bisa mencari rezeki, meskipun di dalam pandemi COVID-19 kita lancar-lancar saja, anak dapat pekerjaan, yang pensiun juga lancar, semuanya menyenangkan. Tetapi kalau kita juga melihat keluarga yang lain, ada yang mengatakan, bagaimana nih Tuhan, dalam konteks yang seperti ini anakku belum dapatkan pekerjaan, anakku belum dapatkan jodoh, sakit kami belum sembuh, usaha saya seret, bahkan uang itu dipinjam oleh tetangga belum dikembalikan. Pertanyaan yang muncul mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika di dalam kehidupan ada masalah, sesuatu yang belum dapat dibenahi di dalam diri sendiri. Memang itu sesuatu yang belum berat, tetapi akan menghilangkan kasih Allah. Bagaimanapun juga pemeliharaan Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang digambarkan seperti kebun anggur. Apa menurut Bapak, Ibu dan Saudara tujuan Allah memelihara keluarga kita? Agar keluarga kita berbuah, agar keluarga kita dapat berbagi berkat, memberi kehidupan bagi orang yang lain yang membutuhkan, dan itu adalah harapan Tuhan. Kita tumbuh bersama, berbuah bersama. Lalu bagaimana supaya itu dapat terjadi? Kalau digambarkan sebagai benih yang disiram, karena tanaman membutuhkan air, disiram dengan cinta kasih,
disiram dengan empati, disiram dengan berbagai macam hal yang dapat menjadikan kita semakin memahami tentang kasih ini. Cukupkah disiram? Tidak. Perlu diberi pupuk. Untuk keluarga, pupuk apa yang paling baik? Itu firman Tuhan yang selalu kita baca setiap hari, yang akan menumbuhkan empati, perasaan, spirit kita kepada Allah. Dan tugas kita bersama adalah saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, menguatkan, menyuburkan, supaya keluarga dalam konteks secara khusus di GKJ Selatan, Pepantang Pelabuhan, Pepantang Pro, dapat merasakan kebahagiaan dan berbuah untuk jadi berkat bagi sesama. Bila ini yang bisa kita lakukan dalam masa-masa sulit, ketika Allah masih menjaga kita, maka kita juga harus menjaga yang lain untuk dapat bertumbuh, berkembang, berbuah bersama. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian Hitung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya. Kita kenal
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Di dalam limpahan berkat kasih karunia, Engkau sebagai Tuhan, di dalam satu gambaran pemilik kebun anggur yang memelihara tanaman anggur itu, menjadikan kami mengalami perasaan yang tenang, perasaan yang nyaman karena Engkau ada dan memelihara kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan Engkau sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, terus menerus berada di tengah-tengah kami ketika kami mengalami krisis pandemi COVID-19. Karena itu berdampak bagi banyak hal. Untuk anak-anak kami, mereka mengadakan proses belajar mengajar melalui daring, karena memang harus demikian supaya pada satu sisi mendapatkan pengajaran, pada sisi lain mereka terhindar dari COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang pelakunya sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, sehingga mereka pun akan mendapatkan pada masa-masa yang sulit seperti ini, baik yang PNS, BUMN, swasta, wirausaha, semuanya boleh terjadi bahwa berkat yang Tuhan berikan adalah berkat yang baik tanpa harus melihat bahwa berkat yang baik itu dengan cara seperti ini atau seperti itu Tuhan memberikan dengan cara yang luar biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, untuk saudara kami yang berbuka, untuk saudara kami yang merindukan pemulihan, kiranya Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga proses pemulihan boleh terjadi di dalam kuasa Allah dan diimbangi dengan cara hidup mereka yang baik dan benar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan umat jemaat selama pandemi COVID-19 yang mungkin ada laju, kering, kurang terperhatikan di dalam satu kesatuan jemaat ya Bapa. Kiranya segala sesuatu berkaitan dengan proses pemulihan dan pertumbuhan Engkau segarkan kembali dengan sabda firman dan kehadiran penyertaan Engkau. Kami berdoa ya Allah, supaya di dalam pandemi COVID-19 mulai banyak orang yang memiliki kesadaran dengan baik, menjaga diri dengan baik, protokol kesehatan dengan baik. Dengan demikian Tuhan, apa yang dilakukan adalah benar. Kami berdoa untuk sekitar gereja di tempat kami berada. Dalam konteks sosial Tuhan, ketika ada masyarakat, orang lain yang mungkin terpapar, Tuhan juga berkati, sehingga gereja tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat di dalamnya untuk ambil bagian sesuai dengan konteks yang bisa dilakukan. Secara tidak langsung juga menjadi peringatan bagi gereja untuk lebih berhati-hati, sehingga gereja tidak membuka klaster baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kabupaten Tegal, dengan dinamika kegiatan yang ada, dengan segala sesuatu pengharapan, kesehatan, sejahtera, kemakmuran di dalam negara. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya kami semua memandang ke depan, bahu-membahu, saling menopang dan menolong antara satu dengan yang lain, tanpa mempersoalkan masalah sara, sehingga keberagaman itu akan memperkaya bagaimana Indonesia mengatasi masalah bersama.
Maka kami serahkan semuanya ini ya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan kami nyanyikan. Memberikan persembahan kepada Tuhan yang berlandaskan firman Tuhan yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 3. Kuberi persembahan. Segala puji hormat kami haturkan di hadapan-Mu ya Yesus. Kami selalu bersyukur karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, saat ini kami menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami, terlebih semua jemaat-Mu yang selalu merindukan akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diumpamakan sebagai tumbuhan, maka mari datang dan nanti kita mengeluarkan buah. Karena Allah sudah memelihara kita dengan rupa. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan semuanya itu dengan memuji namanya. Dulu Jemaat 309. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin.